Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sermila Artina Andayani, NPM 1921 dari Prodi Kesmas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar epidemiologi K3. Mari kita masuk ke dalam materi. Konsep dasar epidemiologi K3. Yang pertama yaitu pengertian epidemiologi K3. Epidemiologi K3 adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi dan penyebaran masalah-masalah kesehatan pada sekelompok tenaga kerja dan kelompok masyarakat yang berada di sekitar tempat kerja, serta determinan-determinan dan akibat yang terjadi pada sekelompok tenaga kerja dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu pelaksanaan upaya K3. Dalam pelaksanaan upaya K3 di dunia usaha dan kerja didasari oleh karena 3 alasan, yaitu pertama, karena hak asasi manusia atau HAM. Kenapa? Karena untuk melindungi atau untuk perlindungan pekerja, kewajiban memberi kerja yang diatur dalam peraturan undang-undang. Ya, alasan kedua yaitu alasan ekonomi, di mana yaitu untuk mencapai Sustainable Development suatu organisasi atau pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia. Yang ketiganya alasannya yaitu karena K3 merupakan upaya untuk mengelola hazard di tempat kerja agar tercapai pekerjaan yang sehat, selamat, produktif, dan kompetitif. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan dari epidemiologi K3. Tujuan pertamanya adalah untuk menentukan penyebab penyakit akibat kerja atau gangguan kesehatan dan merekomendasikan upaya pencegahan serta menyediakan data untuk proyeksi yang akan datang. Yang kedua yaitu tujuannya penilaian standar paparan yang melibatkan mekanisme induksi penyakit dan prediksi hubungan antara dosis dengan respon. Yang keempat yaitu manfaat dari epidemiologi K3. Manfaat epidemiologi K3 yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor sebagai bahan perencanaan, manajemen, dan evaluasi. Yang kedua yaitu untuk menyusun standar keselamatan kesehatan kerja. Yang ketiga yaitu menggambarkan mekanisme toksisitas. Dan yang keempat yaitu melihat banyaknya kesehatan akibat penyakit akibat kerja. Sedangkan yang kelima, manfaatnya yaitu menjelaskan sebab akibat terjadinya PAK atau kecelakaan kerja. Dan yang keenam yaitu mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh hazard bagi tenaga kerja dan menguji hipotesa. Yang kelima yaitu pendekatan epidemiologi K3. Pendekatan yang dilakukan dalam epidemiologi K3 yaitu ada eksperimental, observasi, dan dalam observasi itu baik retrospektif dan prospektif. Di sini pendekatan yang dilakukan yaitu eksperimental ini adalah eksperimen, yaitu dengan metode mencoba, mencari, dan mengonfirmasi. Bisa juga disebut dengan menguji coba agar dapat mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Yang keduanya yaitu observasional atau pengamatan. Di sini maksudnya ialah merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan gagasan yang sudah ada atau diketahui sebelumnya. Di observasional ini ada 2 yaitu retrospektif, yaitu pengamatan terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi untuk mencari faktor yang berhubungan dengan penyebab. Sedangkan yang keduanya itu adalah prospektif, kebalikan dari retrospektif, yaitu mungkin dapat terjadi atau belum terjadi, tapi pengamatan ini terhadap keadaan atau peristiwa yang mungkin akan terjadi nantinya. Selanjutnya itu yang keenam yaitu ruang lingkup epidemiologi K3. Di sini ruang lingkupnya ialah bagaimana menangani penyakit dari kecelakaan akibat kerja, mengidentifikasi dan upaya pencegahan faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit dan kecelakaan kerja, serta perencanaan efek pemajanan pekerjaan di masa depan. Contoh dari ruang lingkup K3 ini adalah mengetahui penyebab atau akibat, lalu riwayat alamiah penyakit, menjelaskan status kesehatan populasi pekerja, dan melakukan penilaian terhadap perlakuan yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, pemantauan parameter
K3. Dalam pemantauan parameter ini, epidemiologi K3 melibatkan pengumpulan informasi berkaitan dengan bahaya K3, berbagai macam pengukuran dan penelitian berkaitan dengan resiko K3. Dalam pemantauan parameter K3, mengacu pada teori simpul, yaitu berdasarkan yang pertama sumber. Contohnya adalah sumber alamiah, penderita penyakit, infeksi, dan industri. Yang kedua yaitu ambien atau pengujian lingkungan. Nah, contohnya seperti udara, air, dan tanah. Yang ketiga yaitu manusia, yaitu komponen lingkungan berada dalam darah, lemak, urin, jaringan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu dampak kesehatan. Contohnya yaitu dampak kesehatan akut atau klinis, subklinis, samar atau subtel, lalu sehat dan seimbang. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.